Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah mata uang asing dari berbagai negara, kartu ATM, buku tabungan, dan sejumlah alat komunikasi ponsel serta sejumlah dokumen dari salah satu ruangan. Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informatika dari tahun 2020 sampai 2024. Kasus ini bermula pada 2020 saat Kominfo yang saat ini menjadi Komdigi melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai Rp958 miliar. Dalam pelaksanaannya, pengadaan PDSN telah menghabiskan total lebih dari Rp958 miliar. Tapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Digeledah Pak ya? Kantor Komdigi Pak? Tadi pagi. Jalan aja. Di mana Pak? Tadi pagi. Kejari Jaksel, Jakpus Pak. Iya, gimana? Tanggapannya aja Pak? Akarnya Pak ini? Tadi pagi. Hari ini Pak? Iya, hari ini Pak ada penggeledahan Pak sama Kejari Jakpus Pak. PDNS Pak. Ya, kita serahkan aja ke proses hukum ya. Karena itu kan terkait dengan kasus PDNS dan itu follow up. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada Ya, itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Ya. Pak, tapi saat penggeledahan Bisa Pak ada tanya Pak? ke penyidikan ya. Bisa tanya ke penyidik. Bapak ada di kantor Pak saat penyidikan Pak? Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Neza Patria Jumat 14 Maret membenarkan penggeledahan tersebut. Namun, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wakil Menteri sejak tahun 2023. Nezar juga enggan berkomentar lebih jauh soal penggeledahan tersebut dan meminta awak media bertanya kepada pihak kejaksaan. Belum ada tersangka yang diumumkan dalam kasus ini, tetapi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp500 miliar.